Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan Fahrizky Mustafa dengan nomor pokok mahasiswa 2014141019. Saya merupakan mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian interior dari ambing sapi. Langsung saja, gambar yang pertama, terdapat sistem eksternal dari ambing yang mana terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada bulu, yang kedua kulit, yang ketiga puting, dan yang keempat adalah ligamentum. Dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, bulu berfungsi untuk melindungi kulit dan sebagai pelindung dari organ-organ di dalam ambing. Yang kedua, puting berfungsi untuk tempat saluran air susu keluar. Dan yang terakhir, ada ligamentum yang berfungsi sebagai penopang ambing. Pada gambar selanjutnya, yaitu mengenai anatomi internal pada ambing. Yang pertama itu ada alveoli. Alveoli berfungsi untuk menyerap nutrien dari dalam darah untuk proses sintesis susu. Kemudian alveoli berkumpul menjadi lobe. Lobe berkumpul kembali menjadi lobelus. Selanjutnya alveoli tersusun atas sel-sel epitel atau sel-sel penghasil susu, dan kemudian saluran dari sel-sel tersebut akan mengarah ke gland system yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara yang berkapasitas kurang lebih 400 ml. Selanjutnya, setelah dari gland system ada teat system yang fungsinya yaitu hampir sama penampungan juga dengan gland system, yaitu sebagai penampungan susu. Sementara juga dia hanya saja kapasitasnya lebih kecil, yaitu 30 sampai 40 ml. Setelah dari teat system, kemudian susu akan turun ke dalam teat canal. Teat canal memiliki fungsi sebagai jalan keluarnya susu. Teat canal ini bisa dikatakan sebagai pintu untuk keluarnya susu jika terdapat rangsangan dari luar. Selanjutnya adalah skema alveolus dari kelenjar susu ambing. Dimulai dari arteriol. Arteriol adalah cabang kecil arteri yang memiliki fungsi untuk mengalirkan darah dari organ-organ sapi. Sedangkan venulae berfungsi untuk mengumpulkan darah untuk selanjutnya disalurkan melalui saluran venulae tersebut. Berikutnya terdapat sel epitel. Sel ini berfungsi untuk kelenjar sekretori dari organ dalam ambing. Selanjutnya ada lumen. Lumen adalah saluran di dalam tubuh, seperti ruangan kecil di bagian tengah arteri. Lalu ada membran sel yang fungsinya yaitu melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya terdapat sel myoepitel yang letaknya terdapat di antara membran propia dan sel epitel. Apabila diaktifkan oleh hormon oksitosin, maka akan berkontraksi mengecilkan lumen sehingga memerah susu keluar menuju ke ductus intercalaris, atau bisa dikatakan juga mereka berfungsi khusus untuk kontraksi kelenjar susu. Ductus intercalaris terdiri atas membran propia, lapisan sel epitel kolumner yang bentuk lumennya bulat, sedangkan ductus intralobular tidak membulat karena ada lipatan-lipatan longitudinal. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, dari saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.